Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk,
Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kepercayaan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ia dapat memenangkan suatu peperangan atau pertarungan. Ia dapat menciptakan kesuksesan, dan ia dapat memberi kesembuhan, dan ia dapat menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini ditampilkan tentang kepercayaan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus dan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Anak Yairus dan wanita itu sakit dan dalam bahaya mati. Luar biasa, Yairus dan wanita itu percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan mereka. Sungguh mereka tidak dikecewakan, karena sungguh mendapatkan kesembuhan dan dielakkan dari kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, keduanya diselamatkan karena iman. Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan kepada Yairus, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Yesus melakukan penyembuhan berbeda dengan para tabib di zaman itu. Mereka mengobati orang dengan imbalan uang, sedangkan Yesus menyembuhkan orang sakit hanya meminta iman daripadanya. Iman dan kepasrahan sangat mutlak untuk mendapatkan keselamatan. Hampir seluruh isi perjanjian baru berbicara tentang pentingnya iman. Sebab beriman berarti bertuhan. Bertuhan berarti percaya akan kuasanya dalam hidup dan mati kita. Dialah yang memiliki hidup kita dan menyelenggarakannya. Dia punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Maka dengan menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi harapan baru akan hidup yang baru, yakni hidup dalam Dia yang menyelamatkan. Yesus menunjukkan bahwa kehadirannya sungguh membawa kesembuhan dan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka tak mengherankan kalau Gereja Katolik sejak dulu mengadakan dan menjalankan serta mengembangkan rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan untuk menghadirkan Kristus yang menyembuhkan dan menyelamatkan dalam karya kesehatan itu. Keprihatinan dan perhatian kita terhadap orang sakit saat ini perlu ditingkatkan, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Seharusnya bukan menjadi halangan bagi kita untuk mengulurkan tangan bagi yang sakit. Kristus tentu tidak ingin gara-gara prokes dan gara-gara pandemi ini kita menjadi menutup mata terhadap orang sakit. Selalu ada cara yang tepat
untuk memberi pertolongan dan perhatian kepada mereka yang sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Yairus dan wanita itu datang kepada Yesus, maka kita pun harus datang kepadanya dengan rajin mendekatkan diri pada Tuhan lewat membaca kitab suci, melakukan doa-doa pribadi dan mengikuti perayaan Ekaristi, mau terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, rajin berbuat amal dan kasih, dan melakukan perbuatan kasih, serta selalu menomorsatukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, percayalah, dengan iman kita yang kuat, kita pun mampu membuat mujizat dalam hidup kita. Semoga Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Semoga kami semakin beriman kepadamu dan selalu berjuang untuk memperkokoh iman kami, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang kekal yang Kau janjikan dan Kau anugerahkan kepada siapa yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.